warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Napsia dengan NIM 12321000117. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dua rubrik penting, yaitu rubrik collaboration dan rubrik skilled communication. Dua rubrik ini sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana siswa dapat bekerja sama secara efektif dan berkomunikasi secara terampil dalam proses pembelajaran. Saya akan menjelaskan setiap levelnya secara runtut, lengkap dengan contoh aktivitas siswa agar lebih mudah dipahami. Yang pertama itu ada rubrik collaboration. Rubrik collaboration digunakan untuk melihat sejauh mana siswa benar-benar bekerja sama, berbagi tanggung jawab, membuat keputusan penting bersama, dan menghasilkan pekerjaan yang saling bergantung satu sama lain. Rubrik ini memiliki 5 level, dari yang paling sederhana sampai yang paling tinggi. Level 1, tidak ada kolaborasi. Pada level ini, siswa tidak diminta bekerja dalam kelompok. Semua tugas dikerjakan secara individu tanpa interaksi atau diskusi. Contoh aktivitasnya, guru meminta setiap siswa membuat rangkuman materi di buku masing-masing. Tidak ada diskusi kelompok atau pembagian tugas. Dan untuk level kedua, ada kolaborasi, tapi tidak ada tanggung jawab bersama. Di level ini, siswa sudah bekerja dalam kelompok, tetapi mereka tidak punya tanggung jawab bersama terhadap hasil akhir. Mereka hanya duduk dalam kelompok, tetapi masing-masing tetap mengerjakan tugas sendiri. Contoh aktivitasnya, setiap anggota kelompok membuat satu slide presentasi, lalu semua slide digabung saja tanpa dipikirkan apakah alurnya nyambung atau tidak. Untuk level 3, ada tanggung jawab bersama, namun tidak ada pengambilan keputusan. Pada level ini, siswa mulai bekerja untuk satu produk yang sama, tetapi semua langkah sudah ditentukan oleh guru. Mereka hanya menjalankan instruksi tanpa membuat keputusan penting. Contoh aktivitasnya, guru menugaskan kelompok untuk membuat poster. Guru sudah menentukan pembagian tugas, si A menulis, si B menggambar, si C mewarnai, sehingga siswa tidak mengambil keputusan apapun. Level 4, ada keputusan substantif tapi belum interdependent. Pada level ini, siswa mulai membuat keputusan penting. Mereka menentukan proses kerja, menentukan topik, atau menentukan desain produk. Tetapi pekerjaan mereka masih bisa dikerjakan secara terpisah, belum saling bergantung sepenuhnya. Contoh aktivitasnya itu, kelompok menentukan sendiri tema poster, misalnya bahaya sampah plastik. Namun pengerjaan posternya masih bisa dikerjakan masing-masing. Misalnya, satu siswa membuat gambar, yang lainnya membuat teks tanpa harus bergantung satu sama lain. Ada level 5, kolaborasi. Interdependent penuh ini adalah level tertinggi. Pada level ini, siswa benar-benar bekerja sebagai sebuah tim. Mereka berbagi tanggung jawab, membuat keputusan bersama, dan setiap anggota memiliki peran penting, sehingga pekerjaan tidak akan berhasil jika salah satu anggota tidak berkontribusi. Nah, contoh aktivitasnya, kelompok membuat video edukasi tentang lingkungan. Ada penulis naskah, kameramen, editor, pengisi suara, dan presenter. Semua peran saling berkaitan. Video tidak akan selesai jika satu bagian tidak dikerjakan. Inilah bentuk kolaborasi yang paling ideal. Ada yang kedua, yaitu rubrik skilled communication. Nah, rubrik skilled communication menilai apakah siswa mampu menyampaikan ide dengan jelas, mendalam, menggunakan bukti, dan disesuaikan untuk audiens tertentu. Rubrik ini juga memiliki 5 level. Pertama, informasi sederhana. Siswa hanya menyampaikan ide dalam bentuk jawaban singkat, biasanya satu kalimat tanpa penjelasan. Contoh aktivitasnya, gunung adalah tempat yang tinggi. Tidak ada contoh, tidak ada bukti, dan tidak ada pengembangan. Untuk selanjutnya ada level 2, extended communication. Siswa harus sudah menyampaikan ide dalam bentuk penjelasan yang lebih panjang, biasanya satu paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Namun,
belum ada bukti atau contoh pendukung. Nah, untuk contoh aktivitasnya, siswa menjelaskan pentingnya air dalam beberapa kalimat, tetapi tidak menyertakan data atau fakta pendukung. Ya, ada level yang ketiga, ada bukti pendukung. Pada level ini, siswa bukan hanya menjelaskan, tetapi juga menggunakan bukti seperti data, kutipan sumber, contoh kasus, atau hasil pengamatan. Contoh aktivitasnya, air penting bagi tubuh karena 70% tubuh manusia terdiri dari air dan kekurangan cairan dapat menyebabkan dehidrasi. Nah, untuk selanjutnya ada level yang keempat, multimodal communication. Siswa menyampaikan komunikasi dengan menggunakan lebih dari satu bentuk media, misalnya teks ditambah gambar, teks ditambah grafik, atau video ditambah audio. Namun, pesannya masih untuk audiens umum. Contoh aktivitasnya, siswa membuat presentasi tentang cuaca dengan teks, gambar satelit, dan grafik suhu harian. Untuk selanjutnya, ada level yang kelima, komunikasi. Terarah untuk audiens tertentu ini merupakan level tertinggi. Siswa tidak hanya membuat komunikasi multimodal dan berbukti, tetapi juga menyesuaikan gaya, bahasa, dan format sesuai audiens. Contoh aktivitasnya, kelompok membuat video kampanye hemat air khusus untuk siswa SD. Bahasanya dibuat dengan mudah, gambarnya lucu, dan contoh yang digunakan dekat dengan kehidupan anak-anak. Ini menunjukkan komunikasi terampil yang benar-benar matang. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai rubrik collaboration dan rubrik skilled communication. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami bagaimana cara merancang pembelajaran yang mendorong kerjasama, kreativitas, dan kemampuan komunikasi siswa di era sekarang. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pengucapan dan penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.